begitu. Silakan Oh, jangan saya bicara. dipotong. Dari tadi kau Orang bicara. cerdas. Aduh, orang Tolong cerdas. kamu tunjukkan yang tidak menarik dari penjelasan saya, yang Apa yang tidak menyinggung menarik? imanmu itu yang mana? Iya. Silakan. Silakan. Orang cerdas itu bagi kesempatan orang lain Yang bicara. mana imanmu yang tersinggung? Ya, imanmu yang mana yang tersinggung ketika saya mengatakan yang dipersembahkan itu adalah Nabi Ismail. Berdasarkan Bible, kitab Kejadian yang dipersembahkan itu Ismail. Nah, sekarang tolong terangkan yang menyindir, yang menyinggung imanmu itu yang mana? Silahkan. Yang lain diam. Yang mengaku Islam itu isinya tai semua, tapi bukan agamanya ya, tapi orang-orang yang mengaku Islam. Biar, saudara Tuan Hadi, host Tuan Raja, kita diam. Biarkan dia menguraikan imannya yang sedang tersengat dengan penjelasan saya. Silakan, bidadari, silakan. Kalau orang cerdas itu diam dan bisa membantah orang bicara, itu orang cerdas, bukan kayak kau. Bala dongok. Oke, kasih tahu kau. Aku bilang kamu menarik bercerita tentang Ishak, Ismail dalam Bible orang. Kok kamu bisa Bible orang? Di Al-Quran kamu nggak punya ada apa itu cerita itu? Sehingga kamu mengais-ngais tentang Bible orang. Gak tahu malu kamu ya? Hah? Kamu punya Bible ya? Mana Bible kau itu? Mana Bible kau? Mana? Mana Bible kau? Host, sudah diam dulu, host. Biar aja nggak apa-apa. Biar aja nggak apa-apa. Biar aja dulu. Ya, host diam dulu, abangku. Biarkan setan ini berbicara. Biarkan dulu, biarkan orang Kita gila. pahami mereka dia ini adalah setan betina, jadi kita biarkan aja. Betapa gebleknya itu si Juma menerangkan keimanan orang lain dengan salah. Kita lihat aja. Engkau tak punya Al-Quran kau, hah? Sehingga kau menerangkan tentang Bible orang lain. Kau tak yakin dengan ajaran kau, hah? Kau tak yakin dengan iman kau, tapi pagi siang malam kau katakan kau bawa Islam. Apa yang kau bawa? Kalau kau menceritakan tentang korban, kau ceritakan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang itu yang dikorbankan? Mana di dalam Al-Quran itu ada tertulis apapun nama Ismail ke Ishak? Silakan, bukan bawa-bawa Bible orang. Tak tahu malu, muka tembok. Silakan. Oke, baik. Pakai Al-Quran ya, semiot. Jangan Ya. pakai Bible orang. Nah, Baik. silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saya mengatakan kemudian kepada kami umat Islam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salam, salam, salamun ala Ibrahim. Di ayat suci Al-Quran jelas diterangkan bahwa tragedi persembahan Nabi Ibrahim dan juga anaknya itu telah terjadi kemudian
Lalu Allah mengatakan apa kepada Nabi Ibrahim dan kepada umat Islam? Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Itu sudah terjadi. Lalu berlanjut kemudian sejarah kisah yang Allah sampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minal solihin. Baru setelah tragedi terjadi, Allah menggantikan kemudian anak Nabi Ibrahim dengan hewan persembahan yang besar. Kemudian Allah memberitakan informasi tentang kelahiran daripada Nabi Ishak alaihi salam. Itu jelas itu, Ibu Wakil Kristen. Apa yang membuat Anda tersinggung kemudian ketika apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya itu berkesesuaian dengan kitab Kejadian 21 sampai 23. Apa yang membuat Anda sakit hati? Apa yang membuat roh yang ada dalam diri Anda itu meraung-raung sampai rambut Anda krinyol seperti itu? Apa yang membuat iblis, apa yang membuat rambut dan gigi Anda geriting ketika mendengarkan penjelasan Al-Quran? Aduh, kalau belum dinaik dulu. Atau nggak usah dulu dinaikkan yang lain. Kita terapi dulu setan ini. Setan betina ini harus diterapi dulu. Ya, saya katakan dia ini setan karena dia tidak mewakili Islam. Nah, nggak apa-apa. Jadi, tunggu. Belum. Jadi, makhluk apa yang ada dalam diri Anda yang membuat rambut Anda geriting, gigi Anda krinyol ketika sabar. host bisa nggak diturunkan orang ini dulu? Bisa. Booming aja, host. Iya. Kan satu aja dulu dihadapi. Setan itu susah loh dihadapi. Setan yang tidak nyata aja sulit, apalagi setan nyata kayak orang ini, gitu loh ya. Jadi saya bertanya kepada saudara, ketika kitab suci saya kemudian menjelaskan tentang yang dipersembahkan lalu diganti oleh hewan itu adalah Nabi Ismail sebelum dilahirkannya kemudian Nabi Ishak. Setan apa yang meraung-raung dalam tubuh Anda sehingga Anda nggak terima keadaan itu? Silakan. Oke. Saya tanggapin. Peringatan pula. Aduh, memang. Turun dulu ya. Saya ganti akun ya. Nanti dinaikin. Ya, naikkan semua dedongkot iblis yang Anda punya, kita hadapi. Maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Ini kita harus perlihatkan kepada umat Islam yang lain. Siapa si manusia ini sebenarnya, kan gitu ya. Terlepas dia orang yang tidak waras, terlepas dia ada gangguan jiwa, yang pasti dia selalu menyerang Islam dan berkongkong dengan iblis yang ada di luar sana. Jadi kita harus terapi dia. Dia mau terima, dia mau histeris, atau orang lain mau jengkel dengan keadaan itu, ya ini harus, karena dia ini batu sandungan. Itu loh teman-teman. Ya silakan dinaikkan lagi. Boleh kenalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Horas. Bang Juma, iya. Horas. Iya, Horas. Insya Allah ini baru pertama kali ya ngomong sama Bang Juma. Udah sering ini, udah lama ngikutin Bang Juma juga ini. Iya, Masya Allah. Silakan Bang. Kalau saya lihat sekarang otonoten sekarang Bang Juma enggak mengandalkan ilmu dan kepintaran sekarang, penghujatan sekarang yang ada kulihat. Iya, itulah yang ada Bang. Nah, jadi ya kalau ada yang mengatakan Islam itu Kristen itu lebih duluan daripada Islam. Sebenarnya kalau pandangan saya enggak, ajaran Islam itu lebih duluan daripada ajaran yang lain. Hanya untuk pemanfaatannya, untuk menyatakannya di ayat terakhir, al-yauma akmaltum lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Arti menyempurnakan itu sebelumnya ajaran Islam itu memang sudah ada. Tapi Kristen ngotot orang itu yang lebih duluan. Sebenarnya contohnya ajaran untuk berkurban. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah diajarkan Nabi Ibrahim. Ajaran itu untuk beribadah haji itu sa'i telah dilakukan itu Bunda Maria sebelum Nabi Muhammad
diutus Allah turun ke bumi. Tapi orang Kristen, iya Bang. Iya. Al-Afwi ya, boleh minta izin ya Bang ya, nanti boleh dilanjutkan dengan Guru Zuma. Kalau bisa. Biar Bang Zuma luruskan dulu, teruskan boleh, dulu. Boleh lanjut. Ini. Silakan Abang dah. Ya, silakan. Apa yang membuat Anda kemudian merasa risih ya? Roh dalam tubuh Anda itu meraung-raung di dalam ketika menurut kitab suci saya bahwa Nabi Ishak itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah setelah tragedi persembahan itu. Silakan. Oke. Pertanyaan saya adalah ketika di dalam Al-Quran tidak tertulis Ismail dengan Ishak. Ya. Tapi kamu tiba-tiba kok mencomot-comot ayat orang lain di Ishak gitu loh. Kan di dalam Al-Quran, Quran surat berapa mengatakan bahwa Ismail lah yang host. Ya. Bagi saya moderator deh host. Ini hostnya kenapa ya? Kok dinaikkan terus ya? Atau saya turun aja kali ya? Moderator lah. Tak menghargai kali, kan udah dibilang satu orang aja dulu. Moderator. Ya, biar kita enak. Moderator yang kelakuan ini ku tengok ini. Moderatornya dicabut aja Bang. Kalau enggak ini. Cabut dulu ya. Iya. Ya, cabut aja Bang itu. Kayaknya dia sengaja untuk mengacaukan. Siapa sih moderatornya? Ini saya hapus dulu. Lanjutkan. Ini iblis betina yang mau di moderatornya Bang Zira. Ganti Bang Kirosmoto. Sebentar. Nih iblis betina lagi bicara nih. Iya Bang, setuju Bang. Moderatornya dia apa aja Bang, diganti aja Bang. Aku aja turun naik dari tadi. Luar biasa ini mengaku iblis betina pula itu kau ini. Aduh. Saya nggak apa-apa. Biar ini ngomong dulu. Kalian senang nanti kalau aku bilang aku Bloskan ke penjara ini baru menjerit-jerit ini ku tengok nih. Aduh. Host. Iya. Boleh disambung lah host. Saya termasuk orang yang menasihatimu sekarang kau jadi iblis. Ya. Masih ingat kau waktu itu? Biar kasih. Ya silakan host ngomong dulu baru nanti kata dipersilakan saya ngomong host. Ternyata jadi kafir kau tengok. host. Diam dulu lah host. Biar dulu. Ya, silakan ya. Bang Kio sudah jadi moderator, Bang Juma jadi moderator juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya udah lanjut begini Ya, lanjut. Oke, thank you Krios. Oke, begini. Ketika kamu mengatakan kamu orang Islam dan kamu berpegang apa sih yang Rasulullah katakan, berpegang Al-Quran, Sunnah atau hadis aku, tiba-tiba kamu itu sibuk dengan Bible orang. Siapa ya yang nyuruh kamu itu ngorek-ngorek Bible orang? Di dalam Al-Quran itu tertulis banyak beberapa lembar, beberapa ayat yang mengatakan Muhammad, kamu diperintahkan untuk berdakwah gitu. Hanya untuk tugasmu hanya memberitahu, nggak ada disuruh, Muhammad kau carilah kesalahan di dalam kitab suci orang lain. Nggak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ya mengatakan kamu carilah kesalahan di kitab Weda, kitab orang lain gitulah, kitab Bible orang. Nggak pernah ada. Yang saya tahu di dalam Al-Quran di beberapa ayat mengatakan bahwa disuruh adalah berdakwah dengan Al-Quran dia, bukan dengan kitab suci orang lain. Jadi ketika saya tanya, di dalam Al-Quran siapa sih yang dikorbankan? Kamu nggak bisa jawab. Di mana? Tertulis di mana? Sebentar. Sebentar. Tertulis di mana? Quran surat berapa? Ayat berapa? Nanti saya cek. Silakan. Saya mute. Ya. Jadi gini, Yuni wakil Kristen. Jadi gini, tadi saya itu sudah menjelaskan ke kamu. Tapi sayangnya gigimu lebih besar dari otakmu. Makanya kamu nggak bisa paham. Saya kan sudah menerangkan. Allah menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi Ishak itu hadir setelah Nabi Ibrahim melakukan kemudian prosesi persembahan anaknya, barulah Nabi Ishak lahir. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Setelah tragedi persembahan, Allah menggantikan kemudian anaknya dengan hewan,
maka Allah memberitakan kabar gembira tentang lahirnya Nabi Ishak. Nah, sekarang otak yang bekerja sebelum Ishak lahir, anak yang mendampingi Nabi Ismail itu siapa? Gitu loh. Makanya otak itu dipelihara. Jangan sampai gigi lebih besar daripada otak. Otak itu harus ditumbuh kembangkan. Karena Al-Quran mengajarkan umatnya untuk berpikir. Bukan membesarkan gigi. Buka kamera pamer gigi, bukan. Oke, lalu kemudian Anda mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi, saya umatnya. Al-Quran menceritakan ya ayyuhal kafirun. Ini ayat mau disampaikan kepada siapa? Kalau bukan kepada orang-orang kafir, katakanlah kepada orang-orang kafir. Itu perintah Quran. Apa lu pikir orang kafir yang dimaksud dalam Al-Quran itu kamu? Atau orang Islam? Perintah untuk menyampaikan kepada orang kafir itu jelas dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Ini perintah Allah untuk menyampaikan kepada orang kafir. Berarti kita diminta oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka. Kamu tersinggung dengan itu berarti kamu setan. Ini Al-Quran yang memerintahkan itu. Oke? Lalu kemudian kitab suci saya menjelaskan bahwa mereka, orang-orang zalim ini, itu beriman kepada setan. Maka keturunan saya, keturunan umat Islam, tidak menginginkan kemudian dirasuki, diajarin, didoktrin, didogma, mengikuti ajaran setan. Kalau kamu mau, kau aja. Kami umat Islam gak mau. Orang Kristen itu datang ke tengah-tengah kita untuk mengajarkan agama mereka, agar mengajarkan orang-orang Islam masuk ke agama mereka. Agama kami melarang, kami tidak boleh mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kami tidak mau anak keturunan kami mengikuti setan. Dengan kata lain, kami tidak mau anak-anak kami keluar daripada agama Islam. Gak mau ngikut kamu. Maka Al-Quran harus kami sampaikan. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam agama mereka yang mereka jual ke kami harus bantah. Paham itu? Hah? Jadi perintah kemudian untuk menyampaikan Islam itu jelas. Perintah untuk menyampaikan kebenaran itu jelas. Jadi ketika kami mengajarkan Al-Quran kepada siapapun, itu perintah Allah. Anda ingin membatasi itu. Itulah bukti bahwa Anda itu setan. Islam agama syiar, Kristen agama syiar. Kristen diperintahkan mengajarkan Kristen, Islam diajarkan memerintahkan Islam. Jadi satu agama syiar bertemu dengan agama syiar yang lainnya pasti tabrak-tabrakan. Maka diadakan dialog. Jangan mencuri umat Islam pelan-pelan sembunyi-sembunyi di belakang sana dengan bagi Indomie. Dan satu metode yang mereka lakukan berhasil, memanfaatkan si gigi besar ini sebagai penghalang dakwah Islamisasi. Paham ente? Ngerti? Sampai situ. Maka Oke. Sekarang gini, kita kerucutkan permasalahan. Al-Quran kitab suci saya menjelaskan tragedi persembahan anak oleh Nabi Ibrahim itu terjadi sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan. Nah, menurut saudari pula, menurut Anda, Ibrahim mempersembahkan siapa kalau bukan Nabi Ismail? Sedangkan Ishak belum ada pada saat itu. Silakan. Dia aku tambahkan tuh Bu Gurunda, akidahnya boleh diturunin dulu nggak sih? Nggak, udah lanjut aja. Dia tidak punya akidah deh. Oke, sebentar ya. Kamu tadi menyampaikan kepada orang kafir pakai apa? Pertanyaan saya simpel aja untuk kamu, cuma kamu menyampaikan saya sedang bertanya, Yuni. Saya sedang bertanya samamu. Kalau kamu merasa dirimu lebih pantas berbicara daripada teman-teman yang lain, kamu udah dikasih panggung. Kamu jangan bertanya sebelum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kalau yang dipersembahkan ini menurut Al-Quran bukan Nabi Ismail, sedangkan Nabi Ishak belum lahir, menurut iman kamu itu yang dipersembahkan Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir itu siapa? Jawab. Kok kejang-kejang ya?
bukan kejang. Wahai iblis betina, saya tidak kejang. Saya minta pernyataan darimu sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan. Dan kalau kamu tolak itu bukan Nabi Ismail, pertanyaan saya, lalu siapa yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim padahal Ishak belum ada? Jawab. Oke. Kamu jadi bawa kaki aku, Juma. Santai. Ya sudah, jawab pertanyaan saya, jawab. Oke. Kan ada beberapa poin yang saya tulis, kamu udah main serbu aja kau. Jawab Tuyul. Yang saya tanya, Nabi Ishak itu belum dilahirkan. Tragedi persembahan anak sudah terjadi. Kalau bukan Nabi Ismail, menurut Al-Quran, lalu siapa? Jawab. Wih, level Juma ya serendah bawah kaki saya. Oke, Juma. Kalau cuman sombong itu pekerjaan iblis. Kenapa kau takut kejang-kejang kau? Saya minta jawaban. Iya, saya juga minta jawaban. Di mana tertulis? Ya, lucu. Lucu. Sabar. Saya minta jawaban. Iya, saya juga minta jawaban. Kamu mengatakan di dalam Al-Quran ya sudah terjadinya penyembelihan kurban tersebut baru lahirnya Ishak. Di Quran surat berapa? Ayat berapa? Saya baca. Oke, dengarkan saya. Saya membacakan ayatnya. Dengar. Saya membacakan. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Ya, itu ayatnya. Kamu nggak tahu? Sama-sama. Kamu nggak tahu? 1000 orang ini nonton, kebodohan kau lah, Juma. Saya sudah baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Ayat berapa? Quran surat berapa? Kita sama-sama. Saya sudah baca ayatnya. Ya, Quran surat berapa? Sekarang giliranmu, tunjukkan kepada saya. Kamu tidak usah membaca nama surah ayat berapa, cukup kau bacakan ayat suci Al-Qur'annya, saya akan tahu itu di surah apa, itu ayat berapa. Silakan. Dari dulu kau tuh memang nggak berubah-ubah, Cuma keblak setengah mati. Aku tanya kau Quran surat berapa, ayat berapa, aku bacakan, kita baca sama-sama. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Yang tahu. Saya Quran surat berapa? Kenapa kau kejang-kejang, Juma? Itu saya sudah membaca ayatnya. Iya, Quran surat berapa? Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang menemani Nabi Ismail sebelum Nabi Ibrahim sebelum Ishak itu ada di bumi. Siapa yang menemani beliau? Jawab. Semua dulu, Juma. Kau nggak percaya dengan Quranmu? Hah? Engkau nggak percaya? Saya sudah bacakan ayat suci Al-Quranku. Saya sudah bacakan Al-Quranku. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Itu setelah tragedi persembahan baru Allah terangkan tentang ini. Aku baca. Quran surat berapa? Nggak perlu Anda membacanya. Saya yang diperintahkan untuk membaca. Kamu meminta saya membacakan. Udah aku bacakan. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Innahu min ibadinal mu'minin. Kadzalika nujzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim. Udah aku bacakan ayatnya. Nggak ada. Kau memang membawa kedustaan dengan bawa Islam. Memang neraka jahanam. Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan Nabi Ishak itu lahir setelah tragedi persembahan Nabi Ibrahim anaknya kepada Allah. Baru baca ya, katanya kalau orang yang menyesatkan. Sekarang silakan kamu wahai iblis betina, terangkan ke saya siapa yang menemani Nabi Ismail sebelum Nabi Ishak itu ada di bumi. Silakan. Memang nangis. Ya, nggak bisa baca.
dia nggak Nangis. tahu, dia nggak bisa berdiri. Nangis. Kan? Kau jangan ngaku-ngaku. Nangis. Kau tuh sudah muda. Nangis. Sehari semalam 5 kali. Manusia gigi yang lebar giginya seperti sekopang. Nangis. Kau tiap hari membawa Nangis. bawa nama Islam. Kau tiap hari Nangis. orang-orang geblek-geblek. Ya. Saatnya kita buat anak ini, anak cetan ini menangis. Kalian tuh udah disesatkan dengan Juma. Kayak begini. Menangis. Ayo. Siapa yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Isa lahir? Jawab. Kau mana di dalam Quran mana ada tertulis bahwa peristiwa sesudah korban itu baru lahir Ishak? Kau nggak bisa dari tadi nggak bisa jawab kau. Saya sudah baca dalilnya. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Jelas ayatnya. Kamu minta ayat kan? Aku sudah bacakan. Kenapa Anda tidak paham? Karena ente sejatinya bukan pengikut Nabi Muhammad. Makanya kamu nggak tahu. Dia semoto kau tak malu punya teman kayak begini. Aku udah mau teman kayak begini. Ketika kemudian kau masih mengaku dia teman kamu. Ketika kemudian Allah mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ingin memberitahukan kepada orang-orang yang geblek-geblek yang selalu mengiyakan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Lalu wa fadainahu bizibhin azim. Dan aku tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Berarti tragedi sudah terjadi kan? Allah kemudian menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu sudah terjadi. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa basyarnahu bi Ishaqa. Ya, maka lahirlah Ishak itu ya? Ya. Mana Quran surah berapa? Quran surah berapa? Punya Islam munafik itu asofak. Mengaku-ngaku paham, mengaku-ngaku. Iya. Ngaku-ngaku Bang Suma ada di telapak kakinya. Dibacakan ayat Al-Quran masih bingung. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Tiap hari kau bawa kedustaan aja kau Jumat. Tiap hari kau bawa kedustaan, bawa Islam. Woi, ini lampir munafik. Jadi bubur kan? Jadi bubur kan kau? Jadi bubur kan? Takut neraka. Yang penting kau banyak duit, nggak mau yang punya ada hobbit itu. Kau pikir kau bisa? Makanya otak itu harus lebih besar dari gigi. Kasih nama bini kau bisa menghapus semua. Makanya otak itu harus lebih besar dari gigi, Yuni. Saya lihat gigimu lebih besar dari otakmu. Dengan donasi orang. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Jadi kemudian Nabi Ibrahim ini, kata Allah, Allah menebus anaknya Nabi Ibrahim dengan menggunakan sembelihan yang besar berupa hewan ternak. Setelah terjadi tragedi itu, barulah Nabi Ishak itu lahir. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda membantah itu Nabi Ismail, tolong tunjukkan siapa yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir. Jawab. Aku di Quran surat. Aku di Quran tidak melihat ada surat itu. Tunjukkan nama suratnya dan juga ayatnya. Suma, tunjukkan. Jangan kau pakai babi bibel. Kamu itu tidak mengerti agama orang. Kamu harus menjelaskan lewat Al-Quran, Suma.
Mana dituliskan di situ ayatnya surat berapa? Gigi. Udah ku jawab. Nabi Ishak itu lahir setelah tragedi persembahan besar diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail, pada Nabi Ibrahim. Tadi sudah kubacakan. Aku cek. Katanya ilmunya lebih tinggi dari Bang Suma. Baru masih nangis. Al-Quran sudah berapa? Ayat berapa? Al-Quran sudah berapa? Ayat berapa? Katanya ilmunya lebih tinggi dari Bang Suma. Baru dibacakan ayatnya masih teriak. Al-Quran surah berapa? Ayat berapa? Surat berapa? Para kali lah si Gigi ini. Gigi lebih besar dari otak yang kayak begini. Sudah ditunjukkan, sudah dibacakan. Allah kemudian mengganti anak Nabi Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Lalu kemudian sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa fadainahu bizibahin azim. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tragedi sudah terjadi. Lalu Allah mengatakan apa? Wa basyarnahu bi Ishaqa. Lalu kami berikan kabar gembira tentang lahirnya Ishak. Nah, itu terjadi setelah tragedi penggantian kurban dengan sembelihan besar. Berarti yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir itu adalah anaknya Nabi Ismail. Kita cek dulu. Apa ayat silakan. Surah apa ayat berapa? Masih di situ juga kamu, Gigi. Orang sudah di langit bahas Al-Quran, kamu masih nanya surat apa ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Makanya otak harus lebih besar daripada gigi, Yuni. Jangan cuman kau kejar-kejar game. Kau belajarlah tentang Islam itu, Yuni. Kalau kau itu suka dengan Islam, suka dengan kitabnya umat Islam, kau pelajari. Jangan kau cuman bisa framing. Surat berapa? Surat apa ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Apanya kau ini? Gigi. Dia baca pelebotan kalau baca Al-Quran. Gigi. Sudah berdusta ya di atas Al-Quran ya teman-teman, kita sudah. Tengoklah si setan iblis ini. Saya dikatakan berdusta lagi. Saya dikatakan berdusta. Kubacakan ayatnya lengkap berulang, dibilang berdusta. Kau memang berdusta. Kau berdusta di atas Al-Quran, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke depan. Lanjut ke depan. Kamu mau kemana, Nyonya Gigi? Kamu nggak bisa menunjukkan apa yang kamu katakan. Nyonya Gigi, kamu mau kemana? Sekarang pertanyaan ada nggak kamu sentuh ketika saya tanya? Sebelum Ishak itu dilahirkan, yang menemani Nabi Ibrahim itu siapa? Mana jawabanmu? Pertanyaan saya belum kamu jawab, dan itu kamu. Saya sudah jawab, sudah berulang kali kubacakan. Al-Quran surah apa ayat berapa? Katanya ilmumu lebih tinggi dari saya, Yuni. Aku lebih tinggi dari kau, tapi kau itu. Ya kalau begitu, berarti yang saya bacakan tadi ini kamu nggak ngerti surah apa? Kamu nggak ngerti? Kedustaan kau tuh mau sampai ke mana? Kau bilang dirimu lebih tinggi ilmunya dari saya. Iya. Aku bacakan sudah ayatnya. Kenapa kau nggak ngerti itu surah apa, ayat berapa? Aku cuma ingin membuktikan kepada orang bahwa kau itu pendusta. Loh, harusnya kalau ilmumu itu lebih tinggi, begitu saya membaca ayatnya, kamu sudah tahu itu surah apa, ayat berapa, Kuclo. Tertulis seperti itu yang kamu katakan, bahwa sesudah penyembelihan kurban baru Ishak lahir. Yeay.
Kubacakan ulang lagi ya. Kubacakan lagi ya supaya otakmu itu berfungsi ya. Enggak, kau memang Wa fadainahu bisibahin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami tebus. Nah, setelah ditebus, kata Allah, barulah Allah memberikan kabar gembira. Makanya ada huruf waw di situ. Kata kemudian, kata yang terjadi rentetan dari tragedi awal, muncul tragedi kedua. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minal. Nah, pertanyaannya muncul. Kalau Anda menolak Nabi Ismail, pertanyaan saya, sebelum Ishak lahir, siapa yang menemani Nabi Ibrahim? Jawab. Mulai oleng setannya. Ngomong apa? Aku mau cek Quran surat berapa yang kamu katakan bahwa setelah Iya. Yuni Sugigi. Udah aku jawab samamu. Quran surat berapa? Yuni Sugigi. Al-Quran surah apa? Ayat berapa? Al-Quran surah apa? Ayat berapa? Oke ya, berarti Juma itu pendusta ya, dia nggak bisa membuktikan apa yang dia katakan. Kasihan. Kasihan. Kan dia katakan dia selalu berdusta di atas Al-Quran ya. Kasihan Dela. Kasihan nggak apa-apa, nggak ada masalah buat saya. Cuma saya Surah apa? Ayat berapa? Suma. itu adalah pendusta. Surah apa? Ayat berapa? Suma. Surat apa? Ayat berapa? Katanya ilmunya lebih tinggi. Dibacakan ayatnya masih bingung dia. Iya, gua mau baca Quran surat berapa, kita cek. Tapi udah apa. Hari setiap saat. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih mau cari-cari surah apa, ayat berapa? Orang sudah baca pun. Wa fadainahu bisibahin azim. Itu udah kubacakan ayatnya. Masih bertanya, itu surat apa? Ayat berapa? Itu pelajaran anak TK. Kristen baca Quran. Itu pelajaran anak TK. Surah apa? Ayat berapa? Wakilan Kristen. Emang Kristen baca Quran? Kristen baca Bible. Yang kamu protes ini kan kitab suciku kan? Aku tanya Quran surat berapa, kita bisa cek sama saya. Ini sudah kubacakan. Wa fadainahu bisibahin azim. Udah kubacakan. Udah gue bacakan. Aku udah bacakan. Itu aja dari tadi komen ceret tuh. Mati meja. Kan Anda menyanyikan Al-Quran. Nah, saya sudah menjawabkan kepadamu. Kamu aja gigimu terlalu besar dari otakmu, makanya kamu nggak sampai ilmunya. Nggak sampai. Kau kan memang selalu berdusta di atas Al-Quran, Juma. Al-Quran saya sudah baca. Wa fadainahu bisibahin azim. Lalu Tuhan menggantikan anak Ibrahim dengan tebusan seekor sembelihan yang besar. Oke, anaknya siapa namanya? Di situ belum ada Ishak. Di mana? Di situ belum ada Ishak itu di mana? Karena di ayat selanjutnya barulah Allah beritakan kabar baik akan lahir seorang anak bernama Ishak. Ayo. Sedangkan di dalam Al-Quran surat berapa? Ayat berapa? Kamu pendusta. Aku udah baca Quran surat itu loh. Apa? Nggak ada di situ. Ishak itu ada kabar baik tuh. Aku udah baca, nggak ada di atasnya bahwa dia itu sudah ada penyembelihan dulu. Kamu memang pendusta kamu. Oke. Memang Anda kamu yakin? Kamu. Anda yakin? Ya, yakin. Quran surat berapa? Saya baca Al-Quran. Ternyata dia cuma menerka-nerka dia. Dia cuma mau baca. Saya udah baca. Dia cuma mau ditunjukkan surah apa, ayat berapa. Baca. Aduh, pandai-pandaian manusia laknat ini. Pendusta kau, cuma pendusta. Udah, aku nggak malas bicara dengan Sekarang kamu tunjukkan surah dan ayat yang kamu maksud tadi, bahwa tidak ada disebutkan seperti itu. Coba tunjukkan. Surah apa? Ayat berapa? Ya. Memang si Juma itu pendusta.
yang semua pendusta kau Juma. Nangis. Si iblis tidak sanggup kemudian melawan kebenaran. Kau sesatkan. Si iblis tidak mampu mengalahkan kebenaran. Hanya datang nangis di sini. Hey. Masya Allah, Masya Allah. Pada sahabat-sahabat semuanya saya minta maaf ya kalau ada adegan yang tidak mengenakan. Orang ini memang harus dipermalukan. Nanti kalau tidak nyahut semua dibilang dikeroyok. Jadi cukup satu aja. Nah di Al-Quran sahabat-sahabat, kenapa disebut Nabi Ismail lebih dulu? Misalnya di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi yang Allah terangkan ini kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, baru Ishak. Nah, di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Al-Quran surah As-Saffat, di situ sangat jelas diterangkan Allah lebih dulu menggantikan persembahan yang diminta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim berupa anaknya, yaitu anak pertama. Kenapa dikatakan anak pertama? Karena Nabi Ishak belum dilahirkan, belum diciptakan, belum ada di atas muka bumi. Sedangkan di ayat 107 Allah sudah menerangkan wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini kejadian sudah terjadi kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ada di data 112. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu Allah mengatakan wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun lin nafsi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Nabi Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Jadi final sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan, tragedi penggantian anak dengan menggunakan sembahan besar itu terjadi. Dengan kata lain, meskipun tidak disebutkan nama Nabi Ismail di sana, tapi yang pasti yang ada sebelum Ishak itu adalah Nabi Ismail. Itulah hikmah Al-Quran dijelaskan, diturunkan secara berangsur, dan itulah nikmat Al-Quran yang diberikan kepada kita karena Al-Quran mengajarkan kita untuk menggunakan akal. Itu. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ketika ada kata, ada keadaan yang tidak mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, tapi tunggu dulu Bang. Iya, Bang, izin. Saya tidak membahas tentang kajian yang disampaikan Bang Zuma. Saya lebih fokus ke menyatakan kepada teman-teman semua kenapa saya dan Bang Zuma keras banget kepada Yuni. Teman-teman benar ya, dia mengatasnamakan dirinya sebagai muslimah. Dia menghalang-halangi kami ketika berkata-kata kepada kaum Kristen menyampaikan Al-Quran. Tadi sudah dibuktikan. Nah, ini saya tunjukkan kepada Bang Zuma dan kawan-kawan moralitas Yuni ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana Yuni yang mengaku perwakilan Islam itu, tapi akhlaknya seperti ini. Coba dengarkan sebentar. Assalamualaikum Ripa, apa kabar? Sih katanya di Viti-Viti ada suami lu lagi curhat ya. Emang itu benar suami lu? Kok disia-siain sih ganteng gitu? Ya udah kalau lu gak mau kasih ke gua aja deh, lumayan. Nah, jadi si pencari burung ini adalah wanita yang bukan hanya pansos dengan menjual agama, tapi dia juga mencari burung untuk menyerang saudari muslimnya sendiri kalau dia muslimah ya. Nah, kejinya lagi, wanita ini yang menyebarkan fitnah terhadap saya di roomnya Bom-Bom yang notabene pembenci kita, mengatakan saya hamil tanpa suami. Astagfirullah. Jadi demi Allah ya, demi Allah, ketika Yuni menelpon saya, demi Allah, ini disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu, saya sedang datang bulan. Sampai-sampai Bang Zuma, mohon maaf saya agak sedikit keluar dari ini ya, bahasa ini kenyataan yang teman-teman harus tahu kenapa saya dan Bang Zuma itu keras.
Pada waktu Yuni video call saya, dia katakan, katanya kau hamil ya, anak tanpa suami. Itu pertama. Lalu tiba-tiba saya katakan, saya lagi datang bulan, ada mama saya di samping. Mama saya ngamuk, marah kan. Lalu dia bilang, katanya iya kau hamil tanpa suami katanya. Saya buka pembalut saya letakkan di video call dia. Bayangkan betapa saya geram dengan wanita iblis ini. Dia bukan hanya menyerang personal Bang Zuma, personal saya dan yang lain, tapi dia mengatasnamakan dirinya Islam. Tapi apa yang teman-teman lihat tadi? Bom-bom calon suaminya ngirim bunga. Penghujat Nabi kita membela wanita lampir ini gitu loh. Ini Bang Zuma, itu saya naik ke atas itu menunjukkan kepada ikhwah semua bahwa wanita ini wajib dipermalukan, wajib diberitahukan aibnya. Kenapa? Karena dia mewakili Islam tapi menyerang personal saudara dan saudari muslimnya. Kecuali dia adalah orang yang memang salah kemudian bertaubat, dia tidak mengganggu perjalanan kita. Saya tegaskan ya, Yuni ini lebih keji daripada Kristen. Nah, itu dari saya. Silakan yang lain. Masya Allah.